Selamat datang lagi di RC Video. Kali ini bersama Rainer Alexander. Gue suka kesulitan nih kalau menyebutkan nama gue sendiri, karena semuanya berbau E dan R kayaknya. Rainer Alexander. Jadi kalau lu sebut cepetnya kayak Rainer Alexander, kayak nggak jelas, kayak kumur-kumur. Tapi oke. Nah, kali ini kita masih dalam situasi pandemi, jadi mudah-mudahan kalian semua sehat semua, dan buat kalian yang memang sedang kurang enak badan, semoga cepat sembuh, dan semua yang sedang sakit secepatnya disembuhkan juga. Tetap jaga protokol, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Oke, kali ini gue bakal unboxing sebuah helm yang dari dulu tuh selalu gue dambakan, selalu gue amazed karena beratnya, bobotnya. Amazed-nya bukan karena berat banget ya, tapi karena ringan banget. Dan helm itu adalah helm Cross. Helm yang nyambung banget sama jualannya RC. Tapi gue berharap someday kita bisa jual itu juga sih. Jadi kita punya beberapa segmen, gak cuma sport. Dan kalau kalian yang penggila motocross ataupun kalian yang bermain dengan sport dan juga bermain di cross ataupun tanah ataupun adventure, pasti kalian tahu merek ini dan tipe ini. Kita langsung aja, adalah merek Aero. Oke, sekedar intermezzo, kita langsung saja ke Aero Aviator, tapi yang ini masih 2.2. Jadi ini masih tipe yang lama. Tipe lama itu paling juga baru 2018 lah, belum lama-lama banget. Sekarang sudah tipenya 2.3, 2019 sorry, 2020-an itu nggak salah 2.3. Nggak berbeda jauh, tapi dia bobotnya lebih berat kalau yang 2.3. Dan yang sekarang 2023 itu sudah di discontinue. Dia akan digantikan dengan 3.0, dan itu sama aja juga lebih berat lagi. Kenapa? Karena regulasinya FIM. Akan ngikutin semuanya ke FIM, jadi akan lebih berat. FIM tidak berarti ringan loh. Gitu. Karena dia harus, gue dijelasin sama guru gue kemarin, sama Om Agus. Nah, dia itu menjelaskan kenapa FIM bisa lebih berat, karena kalau yang dulu-dulu itu standarnya Eropa lebih ringan, karena dia hanya mempertebal di beberapa sisinya aja. Misalkan sisi sini yang buat benturannya, sisi sini buat benturan, sisi sini juga. Yang diperkuat hanya bagian situnya aja. Tapi kalau sekarang standar keamanannya harus semuanya. Jadi semuanya sisinya dipertebal supaya ketika ada crash yang misalkan no kick, misalkan ada yang jatuhnya di arah yang salah dan sebagainya pun tetap lebih aman. Karena nggak ada bahan yang dikurangin, semuanya sama. Kalau nggak salah nangkep kemarin seperti itu. Tapi kalau gua salah, tolong dikoreksi. Nah, helm yang ini kemarin gue sempat bingung antara ngambil yang motifnya ini edge white atau yang lupa deh gue, yang oranye dan kuning dan chrome. Gue lupa, tapi lu bisa lihat fotonya di IG gue. Adalah size-nya L. Kalau untuk Aviator ini gue direkomennya upsize. Kemarin juga gue sempat coba yang M. Sebenarnya bisa sih, nggak masalah, masuk. Hanya sedikit lebih ketat aja. Tapi kalau Aero yang lain, Commander ataupun GP 550 nggak masalah, nggak perlu upsize. Tapi khusus ini mungkin lu boleh consider untuk cobain dulu sebelum beli. Tada! Wah, gila, ini sih enteng banget. Tapi sebelum gue buka ini, gue buka dulu helm-helm, kelengkapan-kelengkapannya. Ini banyak banget sih dapetnya sih. Lu dapat plastik. Terus begitu lu buka, lu dapat plastik lagi. Enggak, ini adalah penutupnya. Kelihatan nggak sih? Ini penutup, bukan penutup sih. Ini kayak spoiler tambahan, plastik tambahan untuk nutupin si air vent lu ketika hujan. Karena dia bener-bener bolong banget, bener-bener ventilasinya gede banget, jaring-jaring doang, dan busa juga, IPS juga bolong, jadi langsung masuk air kalau hujan. Karena mungkin fungsinya buat cross ya, lu butuh yang adem atau lu mungkin butuh yang ringan dan sebagainya. Ini fungsinya buat nutupin. Lalu ini manual book seperti biasa. Tidak ada yang perlu gua ceritakan tentang ini. Manual book seperti biasa. Dan ini ada yang lucu nih, unik dari helm ini adalah lu dapet GoPro adapter spesial. Lu dapet GoPro adapter. Wah, gua tadi habis unboxing ini Arai RX7X nya Takumi, tapi gue lupa sebutin harga. Mau ngingetin gue.
Untuk lu yang udah nonton itu sebelum itu atau lu bakal besok nonton, harganya adalah 9 komaan. Ini nyambung sama episode yang sebelumnya. Ini dapat adapternya versi curve. Lu juga dapat apa sih? Gue dulu selalu lihat barangnya tapi namanya apa sih? Ya intinya sih ini buat kunci atau USB atau apapun yang lu gantung. Gue nggak tahu namanya apa sih. Selalu dapet ini tapi gue nggak pernah suka pakai aksesoris seperti ini. Dia juga dapat extra padnya supaya extra depannya ini loh biar lebih panjang, mungkin biar lebih nggak silo atau something, I don't know. Gue belum pernah main cross. 2 buah stiker Aero dan yang pasti spare part, extra spare part dari baut-bautan, ringnya, terus juga mur-mur plastiknya. Ini penting banget sih. Kenapa penting? Mungkin karena kalau helm cross itu lebih potensial untuk mengalami benturan atau kerusakan ataupun lebih ekstrim lah penggunaannya di hutan kan. Lu nggak pernah tahu lu bakal tiba-tiba kejeduk pohon, kejeduk ranting, atau kena batu atau apapun. Jadi mungkin itulah alasan kenapa lu disediakan spare part ekstra jika dibandingkan dengan helm-helm on-road lain yang tidak disediakan spare partnya. Itu sedikit intermezzo dari Easy-nya, bukan intermezzo sih, emang itu poinnya. Inilah helm aslinya. Aero tidak pernah mengubah bungkusannya dari dulu ketika Aero GP 500 lagi famous di 2011 atau 10 gitu ya. Gue inget banget, gue beli helm second Aero GP 500 motifnya Iannone dengan sarungnya seperti ini yang gue simpan banget. Tapi gue inget banget sarungnya udah dapet debu, udah kotor karena beli second. Dulu beli murah banget, cuma 3 juta. Tapi kalau yang Aero GP 500 sekarang 5,5 itu harganya di 6 komahan. Jadi menurut gue perkembangannya tidak sejauh itu. Harganya masih memungkinkan banget lo beli. Dan buat yang ini adalah Aero Aviator ini, sebelum gue lupa lagi harganya di 7 jutaan. Tapi yang 2,3 itu sekitar 8 jutaan, bahkan sampai ada yang di harga 9 sampai 10 jutaan. Itu yang terbarunya. Tapi worth it sekali. Karena apa? Karena helm ini super duper lightweight. Ini dia motifnya. Ini adalah motifnya kemarin bikin gua galau karena ini warnanya persis banget kayak CRF dan ini warnanya Honda banget. Motifnya RWB. Wah, ini sih lu bisa bayangin nggak seenteng itu? Ini sampai gue bisa lempar-lempar karena seenteng itu. Dia bobotnya hanya 1030 plus 50 gram untuk ukuran L. Dan untuk ukuran M hanya kurang lebih sekitar 900 graman. Pol, ini sih ditiup juga jatuh nih kalau kata Vincent. Ini ketika lu pakai lu berasa malah kayak nggak pakai helm. Gue suka sekali dengan helm ini. Gue sedang menanti goggle-nya. Mudah-mudahan cepet datangnya. Gue beli karena dia tidak menyediakan goggle ya si Aero ini. Terpisah lah, lu beli ada banyak merek lah, ada Ariete, ada 100%, ada apapun goggle. Gue nggak pernah tahu juga, nggak pernah nyari tahu. Baru kemarin akhirnya gue ngulik-ngulik. Akhirnya gue beli juga yang ada visornya warna iridium red. So keren aja ya. Gitu. Ini sih nggak banyak yang bisa gue ceritakan tentang helm ini karena helm ini menurut gue performance banget. Gue rasa nggak perlu. Gue rasa helm ini sangat-sangat terkenal di dunia MX. Buat semua orang yang main di MX pasti tahu merek ini, pasti tahu tipe ini. Tapi dia keluar nggak cuma tipe Aviator, dia ada keluar yang tipe Twist, dia keluar ada tipe Wrap, dan itu lebih terjangkau dari harga 3 sampai 4 jutaan. Tapi nggak seringan ini. Karena apa? Karena ini bahannya dari karbon Kevlar. Dan buat gua kan nggak terlalu ngulik nih helm ini, tapi tenang, gua punya contekannya dan gua akan bacain buat lo yang males untuk baca. Dia entirely made in Italy. Iyalah ya, ini Aero memang merek Italia dan masih made in Italy. Lalu dia terbuat dari multi-axial stratified composite carbon Kevlar helmet. Intinya dia bahannya karbon Kevlar, ultra weight from 950 gram, 3 shell size plus wide vision goggle port. Nah maksudnya wide vision goggle port ini maksudnya ini gede nih sininya, lu bisa taruh goggle-nya lebih enak kiri kanan atas bawahnya lebih pas. Removable nose guard and dust filter. Jadi di sini nose guardnya bisa dicabut, ada filter juga, dustnya bisa dicabut juga di dalam sini supaya ketika lu lagi main cross kan pasti kotor tuh, debu dari tanah,
mungkin lumpur, mungkin air, mungkin hujan segala macam masuk sini bisa diganti dan bisa dibersihkan lah minimal, bukan diganti aja. Adjustable peak with extender and plus front and rear spoiler. Tadi yang gue taruh peak di depan itu yang gue bilang pad, itu bisa gue taruh depan sini nih, supaya bisa dipanjangin, supaya nggak silo. Ini juga bisa dimaju mundurin sesuai selera, ya bisa diatur. Ada AEFR, Aero Emergency Fast Remove Cheek Pads. Lagi-lagi seperti yang sering gue jelaskan, kalau di dunia balap ada emergency pull-nya atau emergency quick release-nya. Kalau di sini namanya di Aero Emergency Fast Remove, AEFR. Jadi begitu kalian ada trouble dengan crash, terus mengalami cedera tulang punggung atau tulang leher, lu bisa tinggal cabut ini, prat, cabut semua sehingga tidak seketat itu dan tidak membahayakan tulang leher kalian yang sedang bermasalah. High flow ventilation system and top fan cover. Kenapa dia bilang high flow ventilation? Karena kalau lu lihat nih bolongan ini, begitu lu terawang dari dalam, kelihatan bro, gue bisa lihat tuh. Dari sini gue bisa lihat, oh itu ada kamera, oh ini lagi ada kamera kedua nih, itu ada orang di belakang layar, kelihatan banget. Jadi begitu hujan akan masuk, kelihatan gak sih? Kalau ini tuh bolong, nih gue masukin handphone nih, kelihatan gak sih? Ada cahaya handphone nih. Enggak ya, kalau enggak ya udah deh. Nah kayak gitu, sebolong itu. Lalu dia removable, washable, and or sanitized transpiring liner. Jadi semua bisa dicopot, bisa dicuci juga. Aluminium double D-rings, seperti yang kita lihat lah ya. Kompetisi nggak mungkin nggak double D-rings. Kit GoPro, yang tadi gue bilang, adapternya dia. ECE approved, dan itu saja. Keren. Dan yang gue suka dari helm cross seperti ini, selain karena bobot yang ringan, nggak semua merek ringan ya, tapi yang gue suka adalah motif-motifnya. Entah kenapa motif di anak MX itu semuanya norak dalam arti positif ya, norak dalam arti keren-keren. Buat gue yang penyuka warna catchy, keren banget. Termasuk ini, ada yang gue punya di rumah lebih norak lagi sih, entah kenapa gue milih yang itu, tapi tetap masih galau. Meskipun nggak tahu juga main MX kapan, moodnya motornya pun kagak, tapi ya kata orang punya dulu aja, siapa tahu nyusul. Kalau buat lu semua yang pasti pengen punya motor bagus atau pengen punya motor, beli helmnya dulu aja, siapa tahu nanti kebeli. Begitulah yang bisa gua unboxing dari helm Aviator 2.2 dengan berbahan carbon clear ini. Buat kalian yang mau nyari helm ini, kita juga jual by request maupun kita juga stok di sini, tapi nggak banyak. Harganya tadi yang gue bilang di range 7 sampai 9 jutaan, tapi untuk yang tipe twistnya mungkin harganya hanya 3 sampai 4 jutaan. Nggak terlalu mahal, nggak cuma Aero doang, tapi juga ada Bell, ada juga Nolan, ada juga Arai, Shoei, dan banyak lagi. Lu bisa cek aja di Instagramnya @rc_motogarage atau rc_motogarage.gs. Sampai berjumpa di episode berikutnya untuk unboxing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa mendingan subscribe apa mendingan view ya? Biasanya sih jangan lupa subscribe, bunyiin lonceng, sama komen. Gua nggak tahu algoritmanya pakai yang mana, tapi buat gua, lu yang menonton mau yang subscribe, terima kasih banyak. Mau komen juga terima kasih banyak, dan sampai jumpa di episode berikutnya.